Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 812. Aku datang dan pergi sesuka hati. Kapal induk itu hancur. Kapal induk dengan bobot 100.000 ton itu bergetar hebat. Semua orang tercengang. Terdengar teriakan di mana-mana. Benar-benar kacau. Semua orang terkejut, terutama Richard dan Dame. Setelah beberapa saat, mata orang-orang terfokus pada sosok itu. Tidak. Ada seseorang yang terbaring di bawah kakinya. Orang itu berlumuran darah. Itu adalah Jefferson. Richard seolah-olah akan gila karena melihat keadaan Jefferson. Jefferson, ia meraung. Semua orang juga hampir menjadi gila dan gigi mereka bergetar. Itu dia. Dia benar-benar datang ke sini. Semua orang tercengang. Keberadaan Victor baru saja ditemukan. Ternyata di sekitar mereka. Tanpa diduga, ia datang untuk upacara tersebut. Terdengar pembicaraan dari orang-orang tentang masalah penangkapan Jefferson dan kemudian menyebarkannya. Apa? Orang Indonesia datang untuk menangkap Jefferson. Bagaimana mungkin? Bukan hanya orang lain yang tidak percaya. Dame juga tidak percaya. Apakah Indonesia sudah gila? Berani melakukan hal seperti ini. Sebelumnya, Dame tahu bahwa Indonesia tidak akan ikut campur. Jadi ia menyelenggarakan upacara dengan meriah. Tanpa diduga ada seseorang yang datang ke upacara. Sudah pasti datang untuknya. Ribuan pasang mata tertuju pada Victor. Jefferson yang ada di bawah kakinya sudah lama pingsan. Cepat lepaskan adikku. Aku mungkin masih bisa mengampuni hidupmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kamu keluar dari negara elang hidup-hidup. Richard mengancam. Victor melirik Jefferson. Tapi hanya sebentar. Tatapan Victor tertuju pada Dame. Dame, sekarang giliranmu. Kamu tidak akan bisa kabur. Dame hanya merasakan tubuhnya bergetar. Kulit kepalanya sudah mati rasa. Merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dame, kamu mengkhianati tanah air dan menggunakan senjata untuk membunuh rekan senegara yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu masih ingin melakukan hal-hal besar. Apa mungkin? Ikut aku kembali untuk dieksekusi. Mereka yang mengkhianati Indonesia akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata dari Victor terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Dame sangat takut, sehingga ia hampir terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Orang-orang lain yang mengkhianati Indonesia juga gemetar ketika mereka mendengar ini. Seolah-olah ini adalah akhir dari hidup mereka. Victor menyeret Jefferson dan melangkah ke arah Dame selangkah demi selangkah dan disaksikan oleh ribuan pasang mata. Orang-orang yang berdiri di kedua sisi menggigil ketakutan. Terutama Michael, Seto, dan Jason. Ketika Victor melihat mereka, mereka sangat terkejut. Orang-orang ini ada di sini juga menjadi pengkhianat. Awalnya di depan Carol, mereka terlihat orang-orang baik. Tapi sekarang mereka semua mengkhianati Indonesia. Sekelompok sampah. Michael dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kenapa mata orang itu terus melirik mereka? Apakah mereka spesial? Pada saat itu, mereka memiliki firasat bahwa mereka akan kehilangan segala yang mereka punya. Segera mereka tidak akan memiliki tempat untuk berpijak. Victor berjalan melewati mereka. Dan ia tiba di depan Dame. Patuh denganku. Maka rasa sakitmu akan berkurang. Kata Victor dengan dingin.
Pada saat ini, Dame telah menenangkan emosinya. Ia memandang Victor dan mencibir. Pikir baik-baik. Ini adalah negara elang, bukan Indonesia. Kamu tidak bisa berperilaku seperti ini di sini. Memangnya kenapa kalau negara elang? Aku bisa datang dan pergi sesuka hati. Sekarang, mata seluruh dunia tertuju pada kapal induk elang. Dengan kata lain, setiap gerakan Victor diperhatikan oleh orang-orang. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya akan disiarkan secara langsung. Ratusan juta orang di Indonesia sedang memperhatikan Victor. Lancang. Mendengar kata-kata dari Victor, semua orang Indonesia bersorak. Bahkan pasukan pertahanan naga mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak dengan keras. Mereka tidak tahu siapa orang itu. Juga tidak mendapatkan informasi tentang orang itu. Tapi yang pasti adalah ia merupakan orang Indonesia. Ia sedang melakukan sebuah hal yang benar. Mereka merasa terwakilkan oleh Victor. Karena mereka tidak dapat menghentikannya. Setidaknya bisa membawa Dame dan Jefferson kembali ke Indonesia. Mengembalikan martabat Indonesia. Dan memberitahu kepada mereka bahwa Indonesia tidak takut kepada siapapun. Hanya merasa repot. Tunggu. Kamu harus keluar dari negara elang hidup-hidup. Kamu harus membawa orang-orang itu kembali. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan menantikannya. Semua orang di Indonesia berharap Victor bisa tetap hidup dan membawa kedua orang itu kembali. Sedangkan orang-orang di seluruh dunia memiliki pemikiran yang berbeda. Kebanyakan orang-orang mengharapkan akhir yang menyedihkan untuk Victor. Negara elang sangat kuat. Langkah yang dilakukan oleh Victor di negara elang merupakan sebuah masalah besar. Sesuai dengan peraturan di negara elang, Victor akan berakhir menyedihkan. Di dek kapal, Victor dan Dame semakin dekat. Dame panik dan berteriak, "Bunuh dia! Cepat bunuh dia!" Penjaga yang ada di samping Dame langsung menyerang Victor secara gila-gilaan. Tapi ada dinding udara yang tak terlihat di depan Victor. Dan meledakkan mereka semua. Boom, bruk, bruk, titik 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 titik. Wajah Dame seolah-olah tersiram darah segar yang masih mendidih. Ia tercengang. Ayo pergi. Victor meraih kerahnya dan menendang kakinya. Hanya terdengar suara tulang yang patah. Ia langsung terbaring di tanah seperti seekor anjing. Victor mengikat Dame dan Jefferson dengan tali. Dan menyeret mereka dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya memegang pedang Laut Utara. Meninggalkan kapal induk selangkah demi selangkah. Matanya yang dingin menyapu orang-orang yang mengkhianati Indonesia. Satu persatu dari mereka jatuh ke bawah karena ketakutan hingga kencing di celana. Oh, aku. Gila. Bukan urusanku. Titik 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 titik. Jason dan yang lainnya semakin malu. Melihat mata Victor. Mereka semakin ketakutan sehingga mereka merangkak dan menanggung malu. Victor terus berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun ada master di sana, mereka tidak berani maju dan menghentikan Victor. Mereka hanya bisa mengelilingi Victor. Berhenti. Kamu ingin membawa mereka pergi begitu saja. Lepaskan mereka. Aku akan membunuhmu. Terdengar suara Richard. Wajah Richard lebih dingin dari sebelumnya. Seolah-olah akan meledak. Hal ini bukan hanya membuat semua orang marah, tetapi juga dirinya. Bagaimana bisa ia menerima penghinaan seperti itu? Ia dipermalukan di wilayahnya sendiri. Adiknya sendiri diseret seperti anjing. Bagaimana ia bisa tahan? Bukan hanya itu. Jika orang-orang dekatnya tahu kejadian ini, mereka akan meledak. Hal ini sangatlah memalukan baginya. Mereka dibuat marah di wilayah sendiri. Amarah orang-orang akan meledak.
Masih ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Biasanya merekalah yang mencari masalah dengan orang lain. Intinya, negara elang tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Bunuh. Bunuh dia. Siapapun yang berani macam-macam di daerah kita, harus dibunuh. Jika orang ini tidak dibunuh, kita akan menanggung malu. Semua orang dengan status tinggi di negara elang memberi perintah untuk membunuh Victor. Bersambung. Selanjutnya. 813. Kalian tidak bisa menghentikanku. Bahkan ketika Sky Shield mendapatkan berita itu, mereka juga segera mengeluarkan perintah. Orang itu harus disingkirkan dengan kejam, dan beritahu kepada dunia bahwa yang mencari masalah dengan negara elang akan berakhir seperti itu. Ternyata negara elang tidak hanya ingin menyingkirkan Victor, tetapi menyatakan diri kepada dunia akan status mereka. Oleh karena itu, tekanan yang dialami oleh Victor di negara elang lebih besar dari yang dibayangkan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Indonesia juga tahu akan hal ini. Indonesia juga tahu, siapapun itu, tidak mungkin akan bisa bertahan hidup di negara elang sendirian. Sekuat apapun orang itu, tidak akan bisa menghentikan kekuatan nasional milik negara elang. Bukan hanya negara elang. Selama ini, negara elang juga memiliki hubungan dekat dengan banyak negara lainnya, bahkan aliansi. Dengan kata lain, Victor melawan setengah dari kekuatan dunia sendirian. Jika ia bisa keluar hidup-hidup, ia bisa dianggap sebagai penguasa abadi. Bahkan jika ia meninggal pun akan meninggalkan sebuah legenda. Di kapal induk, puluhan ribu master segera berkumpul, dan mereka mengepung Victor. Aku memberimu satu kali kesempatan lagi. Lepaskan mereka. Richard masih mengancam. Victor memegang pedang Laut Utara dan menunjuk ke depan dan berkata dengan dingin, "Yang menghalangi jalanku akan aku bunuh." Serang. Ingat, jangan melukai adikku dan Tuan Dame. Richard memberi perintah. Semua master menyerang Victor. Mati. Victor memegang pedang Laut Utara, seolah-olah sedang mengayunkan pedang kematian. Ia melangkah ke depan selangkah demi selangkah, dan mengacungkan pedang Laut Utara yang ada di tangannya. Dalam sekejap mata, sudah terlihat puluhan ribu kilatan cahaya dari pedang itu, dengan aura membunuh yang kuat. Bruk, bruk, bruk. Darah segar berceceran. Tubuh jatuh satu persatu. Langkah Victor tidak berhenti. Ia terus menyeret kedua anjing itu ke depan. Banyak mayat tergeletak di belakang dan di kedua sisi. Ia membunuh semua orang. Tidak ada yang bisa mendekatinya walau hanya 1 meter saja. Dengan satu kali tebasan dari pedang Laut Utara, ratusan orang harus jatuh. Victor terus maju dan akan turun dari kapal induk. Sebaliknya, orang-orang dari Richard semakin berkurang, dan mereka terus berjatuhan. Victor benar-benar kuat. Dengan pedang tersebut ia tidak terkalahkan. Richard menyaksikan kekuatan Victor, dan ia tahu kenapa Jefferson masih ditangkap walaupun ia dilindungi. Ayo, semuanya maju. Harus bisa menangkapnya. Minta bantuan. Kapal induk memerlukan bantuan. Kirim semua pasukan. Cepat. Kita tidak bisa menghentikannya. Melihat hal tersebut, Richard langsung meminta bantuan. Pada saat yang sama, ia juga mengerahkan seluruh pengawalnya. Mereka semua mengenakan armor modern. Mereka seperti robot yang akan membunuh Victor. Shoot! Victor menebas prajurit yang mendekat, dan membelah pemimpinnya menjadi 2. Shoot! Dengan tebasan lain,
Prajurit itu juga terbelah menjadi dua. Richard tercengang. Meskipun pengawalnya mengenakan armor yang modern, tapi semuanya dibelah menjadi dua oleh Victor. Ia bisa membelah mereka dengan satu kali tebasan. Sebenarnya kekuatan apa yang ia miliki? Hal ini membuatnya berpikir bahwa orang tersebut adalah Victor. Di zona perang perbatasan barat, ia juga sama tidak bisa dihentikan. Indonesia benar-benar menakutkan. Banyak sekali master. Richard tercengang. Puluhan ribu master di kapal induk tergeletak. Semua pengawalnya tewas. Sama sekali tidak bisa menghentikan Victor. Kalian tidak bisa menghentikanku. Victor menyeret keduanya dari kapal induk. Tidak mungkin. Ini hanya permulaan. Wajah Richard terlihat seram. Ia benar-benar marah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menjadi semakin gila. Victor telah menyentuh batas kesabarannya. Dan harus mati. Meskipun Victor telah membawa kedua orang turun dari kapal induk. Tapi krisis yang sebenarnya benar-benar datang. Semua sistem senjata dari frigat utama kapal diaktifkan. Semua diarahkan ke Victor. Jika bukan karena Dame dan Jefferson, pengeboman sudah dimulai dari awal. Tidak hanya itu. Ada ratusan pesawat tempur di udara. Ada beberapa helikopter, senjata berat, dan senapan sniper semua diarahkan ke Victor dari segala arah. Mereka semua tinggal menunggu waktu. Di darat, banyak tank yang berkumpul dan tersusun menjadi satu. Juga banyak tank yang baru muncul untuk pertama kali. Mewakili teknologi tercanggih. Tidak ada yang tahu jenis senjata yang akan ditembakkan oleh tank tersebut. Mungkin senjata kuantum. Mungkin senjata laser. Atau mungkin senjata kimia. Inilah kekuatan yang sebenarnya dari negara elang yang selalu menjadi rahasia. Tetapi untuk menghentikan Victor, mereka semua mengeluarkannya. Ini tentang martabat negara elang. Victor harus mati. Sejumlah besar prajurit muncul dari celah barisan tank. Prajurit tersebut ada yang berasal dari Pulau Timur, prajurit kuno dari Barat. Ada juga super fighter yang bermunculan. Para super fighter ini adalah orang-orang yang berkekuatan khusus yang sering menjadi pembahasan di Indonesia. Misalnya mereka dapat mengendalikan air dan api bahkan udara dan sebagainya. Secara umum ada dua jenis super fighter. Pertama adalah bakat yang sudah ada sejak lahir. Yaitu mereka terlahir dengan bakat mereka sendiri. Kekuatan seperti itu sangatlah kuat. Kedua adalah dari belajar dan pengalaman. Yaitu mereka yang menggunakan serum atau teknologi untuk mengubah fisik mereka. Menambah kekuatan. Kecepatannya seperti kilat. Bahkan ada yang bisa mengendalikan elemen secara langsung. Yang paling umum adalah menggunakan serum dan bioteknologi untuk mengubah tubuh menjadi lebih kuat. Lalu hal yang biasa digunakan adalah menanamkan gen hewan pada tubuh manusia. Misalnya, gen citah yang memungkinkan seseorang mendapatkan kecepatan seperti citah. Menanamkan gen beruang grizzly supaya mendapatkan kekuatan seperti beruang grizzly. Oleh karena itu, banyak super fighter dari luar negeri yang tidak kalah kuat dengan super fighter dari Pulau Timur. Terutama mereka yang sudah memiliki bakat dari lahir. Mereka bisa membuat orang ketakutan. Sebenarnya ada legenda tentang super fighter di kehidupan modern. Tetapi menghilang begitu saja. Itu karena ketika orang tersebut muncul, maka akan segera dibawa pergi oleh instansi terkait dan beritanya diblokir begitu saja. Sekarang kekuatan super yang ada di legenda sangat banyak. Prajurit yang mengenakan armor juga datang dari segala arah. Semua orang datang setelah menerima perintah dari Sky Shield dan negara elang.
Ada lagi organisasi pembunuh spesialis yang khusus membunuh master senior tertinggi. Bukan hanya di kota Bengkulu, tetapi di semua daerah di negara Elang. Banyak master yang berdatangan. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menghentikan Victor dengan cara apapun. Segera. Tidak ada celah sama sekali di area tersebut. Baik mesin maupun manusia memenuhi area tersebut. Di langit juga sangat penuh sehingga menutupi sinar matahari. Dan area tersebut menjadi gelap seketika. Victor tidak diberi ruang untuk pergi sama sekali. Jalan ditutup. Jalan ditutup. Lepaskan mereka. Lepaskan mereka. Titik 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 titik. Teriakan orang-orang secara bersama seperti guntur yang menggelegar. Negara Elang benar-benar gila. Memanfaatkan hal ini untuk memberi peringatan kepada dunia. Tidak ada yang bisa meninggalkan negara Elang secara hidup-hidup. Mulut Victor terangkat dan berkata, "Oh ya, kalau begitu aku akan menjadi yang pertama." Bersambung. Selanjutnya, 814. Hingga negara Elang malu. Richard juga mengenakan armornya, yang merupakan armor teratas di laboratorium mereka. Armornya jauh lebih maju daripada yang dipotong oleh Victor sebelumnya. Biaya yang digunakan untuk membuat armor itu juga sangat mahal. Armor yang dikenakan oleh Richard lebih dari 3 miliar. Kamu terlalu merendahkan negara Elang. Negara Elang hampir memiliki teknologi paling maju dan paling kuat di dunia. Kamu membuat seluruh negara Elang marah. Jangankan orang biasa. Bahkan seorang dewa Indonesia dalam legenda saja tidak akan bisa pergi dari sini. Maju. Titik 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 titik. Pertempuran yang menghancurkan bumi dimulai. Prajurit. Pasukan yang mengenakan armor. Super fighter, prajurit modern, senjata modern, pembunuh, tentara bayaran. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membunuh Victor. Ini tidak sama dengan aliansi para master. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka sama sekali. Tapi musuh yang dihadapi oleh Victor saat ini sangat lengkap dan saling melengkapi. Dalam formasi tersebut, bahkan orang biasa saja bisa memberi pulukan terberat untuk Victor. Pertempuran dimulai. Para master mulai menyerang Victor dari segala arah. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mengalihkan perhatian Victor. Membuatnya kehilangan fokus pada sekelilingnya. Dengan cara ini, mereka dapat menyelamatkan kedua orang tersebut. Gemuruh. Helikopter-helikopter melayang di udara. Ada garis-garis sinar inframerah yang bersilangan dari helikopter dan mengarah ke Victor. Sungguh menyebalkan. Victor tiba-tiba mengedipkan matanya. Ia melemparkan pedang laut utara yang ada di tangannya. Tebasan naga. Victor meraung. Pedang laut utara seperti bola meriam yang diikuti dengan gelombang udara dari belakang, dan menembak ke udara. Berputar-putar seperti naga. Jadi teknik pertempuran ini disebut dengan tebasan naga. Bruk. Pedang laut utara dikelilingi oleh energi. Membuat suara mendesis seolah-olah akan terbakar. Sekali tebasan. Tiba-tiba helikopter terbelah menjadi dua. Jatuh ke tanah dengan asap tebal. Membuat suara gemuruh. Bruk. Dengan tebasan lain. Helikopter yak lainnya terbelah dan jatuh. Bruk. Pesawat ketiga terbelah. Bruk. Pesawat keempat. Titik 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 titik. Pedang laut utara berubah seperti naga dan satu persatu helikopter terbelah menjadi dua. Helikopter ke-50. Titik 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 titik. 100. Helikopter terus berjatuhan dan daerah tersebut menjadi lautan api. Di darat. Meskipun para master memiliki serangan yang teratur dan terkoordinasi terhadap Victor. Tapi Victor masih bisa menanganinya.
Mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkan kedua orang itu. Malah mereka yang mati dan banyak yang terluka. Titik 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 titik. Pertempuran terus berlangsung. Victor benar-benar kuat. Sekuat dan seganas apapun lawannya, Victor masih bisa menanganinya dan bahkan ia lebih kuat. Dalam waktu singkat, Victor menyeret kedua orang itu hingga jarak ribuan meter. Malu. Sungguh malu. Sekarang seluruh dunia memperhatikan. Victor juga semakin cepat dan ganas. Semakin mempermalukan negara elang. Orang-orang dari negara elang menjadi gila satu persatu. Mereka merasa sangat malu. Pertempuran berlangsung setelah 1 jam kemudian. Area itu dipenuhi dengan puluhan ribu mayat. Kerusakan pada helikopter juga sangat serius. Ayo. Ini saja. Victor membuka jalan dengan pedang laut utara yang ada di tangannya. Lawannya ketakutan. Beberapa orang mulai mundur. Ayo. Semuanya maju. Teriak Richard. Negara elang tidak boleh dihina. Aku akan membunuhnya. Terdengar sebuah teriakan. Dunia bergemuruh. Master senior tertinggi tingkat 7 surga. Pada saat ini, para master dari negara elang menghentikan tindakan mereka. Diam-diam melihat kejauhan. Wajah Richard dipenuhi dengan ekspresi gembira. Master senior tertinggi tingkat 7 surga. Bahkan sebelum perjanjian para dewa, Master senior tertinggi tingkat 7 surga hanyalah sebuah legenda. Dikatakan bahwa Master senior tertinggi tingkat 6 surga adalah yang terkuat. Di bawahnya semuanya adalah semut. Jadi Master senior tertinggi tingkat 6 dan 7 adalah sebuah jarak yang jauh. Seorang Master senior tertinggi tingkat 7 surga bisa menghentikan ribuan Master senior tertinggi tingkat 6 surga. Keduanya jauh berbeda. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Semua orang tercengang. Negara elang sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka mengirim Master senior tertinggi tingkat 7 surga untuk menghentikan Victor. Master tersebut mengenakan armor abad pertengahan kuno. Ia dikelilingi oleh kilat. Sangat mengerikan. Ia adalah salah satu super fighter. Mempunyai bakat dari lahir untuk membangkitkan dan mengendalikan guntur dan kilat. Jadi ia disebut sebagai Dewa Petir Elang. Ia adalah salah satu pembunuh ahli pedang di negara elang. Ia datang untuk membunuh Victor. Semuanya minggir. Di bawah perintah Dewa Petir Elang, semua orang segera memberi jalan ke area kosong yang luas. Dewa Petir Elang yang tinggi besar mendekati Victor selangkah demi selangkah. Zila zila zila. Cahaya dan listrik yang mengelilinginya terus menyala. Mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan suara yang mengerikan. Mati. Dewa Petir Elang meraung. Langit menjadi gelap saat itu. Awan hitam menghantam dan kilat menyambar. Kemudian datanglah guntur yang menggelegar. Melihat bahwa Dewa Petir Elang benar-benar bisa mengendalikan guntur dan kilat, seluruh dunia terdiam. Ternyata masih ada sesosok dewa di dunia. Hanya saja belum pernah diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dewa Petir Elang mengendalikan guntur dan kilat. Kekuatan yang tak dapat dihentikan. Mati. Ia tiba-tiba melambaikan tangannya. Terdengar suara petir yang menggelegar. Petir yang mengerikan menyambar ke arah Victor dari udara. Mata Victor tampak dingin. Ia mengayunkan pedang laut utara yang ada di tangannya. Dentang. Memblokir petir dengan satu tebasan pedang. Tapi semua orang menemukan bahwa ada celah di bilah pedang laut utara. Semua orang terkesiap. Dewa Petir Elang terlalu menakutkan bukan? Pedang Victor pun bercelah dibuatnya. Mengerikan. Bunuh. 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 Titik 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 titik. Dewa Petir Elang seperti orang gila. Mengendalikan serangkaian petir untuk membunuh Victor. Terang.
Terang, terang. Titik 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 titik. Victor menggunakan pedang Laut Utara untuk memblokirnya lagi dan lagi. Terang. Tapi pada saat ke-28 kali, pedang Laut Utara patah. Setelah melihat ini, negara elang dan sebagian besar dunia mulai bersorak. Benar saja. Master senior tertinggi tingkat 7 surga sangat kuat. Orang Indonesia yang satu ini tidak akan bisa keluar. Indonesia terdiam. Tidak ada yang berbicara. Walaupun Victor akan mati, itu juga sudah dianggap sebagai sebuah kehormatan. Karena satu orang melawan seluruh negara elang sendirian. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan ke seluruh dunia akan kekuatan negara elang. Bukan negara besar biasa. Mulai dari dasar seni bela diri kuno hingga teknologi modern yang canggih dan kuat. Sangat jauh dari dunia bunuh. Victor tidak lagi melawan. Ia memegang pisau pendek itu menyerang Dewa Petir Elang. Dewa Petir Elang memandang Victor yang semakin mendekat. Ia tersenyum. Cari mati. Gemuruh. Gemuruh. Titik 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 titik. Ada suara guntur keras di langit. Guntur dan kilat terus menyambar secara intensif. Area tersebut berubah menjadi lautan guntur. Victor adalah pusatnya. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.